Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Kerajaan Kediri. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu. Saya Alvin Muhammad Abdillah bersama rekan-rekan kelompok saya, Arya Satya, Muhammad Rizky, dan Riko Gagat. Yang pertama adalah lokasi dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di daerah Jawa Timur. Untuk lokasi lebih tepatnya bisa dilihat pada gambar peta di dalam video. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan di Kerajaan Kediri. Pada dasarnya, sistem pemerintahan Kerajaan Kediri adalah sistem monarki dengan penguasa tertinggi berada di tangan raja. Adapun sejumlah raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kediri ialah yang pertama Sri Samarawijaya, yang kedua Sri Jitendrakara, yang ketiga Sri Bameswara, yang keempat Jayabaya, yang kelima Sri Sarweswara, yang keenam Sri Aryaswara, yang ketujuh Sri Gandra, yang kedelapan Kameswara, dan yang terakhir Kertajaya. Di dalam kerajaan terdapat ratusan pegawai yang turut bekerja. Pada bagian pencatatan serta pengurus penghasilan kerajaan dikerjakan oleh 300 pejabat. Di sisi lain, terdapat lebih dari 1.000 orang pegawai rendahan yang bertugas di bagian pembendaharaan kerajaan, mengurus banteng dan parit kota, hingga gedung persediaan makanan. Bukan hanya itu, Kerajaan Kediri juga telah menerapkan sistem demokrasi. Adanya sistem demokrasi ini tentu memberikan kesempatan kepada rakyat kerajaan untuk menyuarakan pendapat maupun mengajukan permohonan kepada raja. Penerapan sistem demokrasi ini dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui pejabat untuk diteruskan kepada raja. Disebutkan bahwa aktivitas perekonomian yang menjadi tulang punggung Kerajaan Kediri adalah pertanian dan perdagangan. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain hasil pertanian, terutama beras, kemudian emas, perak, kayu cendana, pinang, daging, dan gerabah. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Brantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Brantas menuju kota pelabuhan yang disebut Ujung Galuh. Posisi Kerajaan Kediri cukup strategis karena berada di tengah-tengah perdagangan Indonesia Timur dan Barat. Meski pusat kerajaan berada di pedalaman, keberadaan kota pelabuhan Ujung Galuh membuat aktivitas perdagangan Kerajaan Kediri sangat maju dan perdagangan Kediri memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan di Asia. Berkat aktivitas pertanian dan perdagangan, kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri terbilang makmur. Selain itu, kronik-kronik Cina menyebutkan bahwa Kerajaan Kediri telah menggunakan alat pembayaran berupa uang yang terbuat dari emas. Sistem pajak pun juga diterapkan terhadap masyarakat, salah satunya pajak hasil bumi. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan bercorak Hindu, tetapi masyarakatnya tidak menganut sistem kasta. Dalam masyarakat Kerajaan Kediri, tinggi rendahnya martabat seseorang ditentukan oleh tingkah lakunya di masyarakat. Jadi, tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan atas dasar kedudukan dan keturunan. Meski begitu, dalam pemerintah Kerajaan Kediri, masyarakat kerajaan terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu golongan masyarakat pusat, yakni masyarakat dalam lingkungan kerajaan seperti raja, martabat raja, dan para pelayannya. Golongan masyarakat tani atau daerah, yakni masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintahan di wilayah daerah. Golongan masyarakat non-pemerintah, yakni golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan di pemerintahan atau masyarakat wira swasta.
Peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama yaitu Candi Penataran. Candi Penataran adalah salah satu peninggalan Kerajaan Kediri yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut Kitab Negara Kertagama, Candi Penataran juga disebut sebagai Candi Palah yang dibangun untuk memuja Hyang Ancalapati atau Raja Gunung Gerindra dalam kepercayaan Siwa. Yang kedua, Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting diduga dibangun pada sekitar tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi. Prasasti ini ditulis di atas sebuah batu dengan ukuran persegi panjang dan tulisan aksara Jawa kuno yang menceritakan tentang kisah Sri Jayawastra di Jaya Sastra Prabu. Yang ketiga, Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan merupakan barang peninggalan Kerajaan Kediri yang menceritakan tentang sejarah daerah Trenggalek dan Tulungagung. Menurut sejarawan, prasasti ini diperkirakan dibuat pada tahun 1194 Masehi atau pada saat Raja Kertajaya bertakhta. Yang keempat, Prasasti Ngatang. Prasasti Ngatang diperkirakan dibangun pada tahun 1194 Masehi. Prasasti ini merupakan status dari desa Ngatang yang menjadi daerah perdikan atau bebas pajak tanah yang diberikan oleh Raja Jayabaya. Yang kelima, Candi Tondowongso. Candi Tondowongso diperkirakan dibangun pada awal Kerajaan Kediri berdiri atau tepatnya pada abad ke-11. Lokasi candi ini berada di situs Tondowongso, tepat di mana benda-benda peninggalan lain seperti Arca, Argastia, Durga, Nandi Brahma, dan Lingga ditemukan. Yang keenam, Kitab Semaradahana. Kitab Semaradahana ditulis pada era Raja Kameswari oleh Empu Darmaja yang terkenal dengan cerita rakyat berjudul Cerita Panji. Yang ketujuh, Kitab Kakawin Bharatayuda. Kitab ini adalah karangan dari Empu Sedah dan Empu Panuluh yang dibuat pada tahun 1157. Isi kitab ini menceritakan tentang perang saudara antara kaum Pandawa dan Kurawa yang masih keturunan dari Bharata. Kedelapan, Candi Gurah. Candi ini berdiri tak jauh dari situs Tondowongso yang diperkirakan memiliki keterikatan dengan temuan candi yang ada di situs Tondowongso. Yang kesembilan, Prasasti Jaring. Prasasti ini adalah peninggalan Kerajaan Kediri yang dibuat pada tahun 1194 Masehi dan masih bisa dijumpai di daerah Jaring, Kembangan, Blitar, Jawa Timur. Isi prasasti ini menceritakan tentang pejabat Kediri yang mempunyai gelar inisial dari nama hewan. Salah satunya adalah macan kuning. Yang ke-10 ada Kitab Negara Kertagama. Kitab ini juga dikenal sebagai Desawarnama. Kitab ini merupakan sebuah karya sastra Jawa kuno yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Naskah asli Negara Kertagama ini sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Keruntuhan Kerajaan Kediri terjadi pada masa Kertajaya. Diawali dengan adanya konflik antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Jadi, saat itu sang raja mempunyai ambisi ingin disembah oleh Brahmana Hindu serta Buddha yang ada di Kerajaan Kediri. Akan tetapi, para Brahmana menolaknya. Selanjutnya, penolakan tersebut rupanya memancing amarah Kertajaya. Ia kemudian melakukan berbagai perilaku buruk pada kaum Brahmana. Guna menghadapi ancaman Kertajaya, Brahmana kemudian lari ke wilayah Tumapel untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok. Sepanjang perjalanan itu pula, Brahmana menyebarkan kabar kesesatan yang dilakukan Kertajaya pada seluruh rakyat Kediri. Sesampai di Tumapel, kaum Brahmana kemudian menjalin kerjasama dengan Ken Arok untuk melawan Kertajaya. Tahun 1222, Ken Arok menyatakan bahwa Tumapel telah berpisah dari Kediri dan menjadi kerajaan yang berdaulat. Selanjutnya, para Brahmana pun memimpin upacara penobatan untuk Ken Arok sebagai raja pertama Tumapel. Kertajaya yang mendengar adanya penobatan sepihak yang dilakukan Ken Arok dan para Brahmana pun marah besar. Ia kemudian mengirim pasukan guna menangkap Ken Arok. Sayangnya, upaya tersebut gagal. Usai berhasil menggagalkan serangan pasukan Kerajaan Kediri, Ken Arok dengan bantuan rakyat dan para Brahmana pun balik menyerang Kerajaan Kediri. Melalui serangan balik ini, Ken Arok berhasil menguasai Kediri tahun 1222 dan menandai runtuhnya Kerajaan Kediri. Tamat.